Halo, Assalamualaikum anak-anak. Selamat ketemu lagi di kelas sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama, pergolakan berkaitan dengan ideologi. Kedua, pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Ketiga, pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Terkait dengan ideologi, yaitu ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pada 18 September 1948, PKI memproklamirkan RSI atau Republik Soviet Indonesia. Kemudian Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun dengan dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Pada Desember 1948, pemberontakan ini berhasil ditumpas dengan tertembaknya Musso dan tertangkapnya Amir Syarifuddin. Berikut ini adalah salah satu video yang berkaitan dengan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Selamat menonton. Tahun 1948, terjadi pemberontakan PKI di Indonesia, tepatnya di kota Madiun, yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai sejarah pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada hakikatnya, pemberontakan PKI di Madiun adalah puncak pertentangan ideologi dan politik antar beberapa partai di Indonesia. Akar dari pertentangan ini ialah Perjanjian Renville, di mana wakil dari Indonesia yang menandatangani Perjanjian Renville ialah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan Perjanjian Renville ternyata telah merugikan pihak Indonesia, sehingga PNI dan Masyumi menentang keras Perjanjian Renville. Akibatnya, kedua partai besar ini menarik menteri-menterinya dari Kabinet Amir, dan Amir pun melepas posisinya sebagai Perdana Menteri. Kemudian, atas perintah Presiden, Hatta menggantikan posisi Amir dan membentuk kabinet baru. Dalam kabinet Hatta, anggota Partai Sosialis milik Amir tidak kebagian kursi, karena Amir menuntut terlalu banyak kursi penting yang tidak mungkin diterima oleh partai lainnya. Disinilah awal mula Partai Sosialis menjadi oposisi pemerintahan, dan kemudian pecah menjadi dua, yaitu pengikut Amir yang menentang pemerintah dan pengikut Syahrir yang mendukung pemerintah. Kemudian Syahrir dan pengikutnya membentuk partai baru, yaitu Partai Sosialis Indonesia atau PSI, sebagai partai pendukung pemerintah. Untuk menambah kekuatan sebagai oposisi, Amir membentuk suatu front dengan partai oposisi lainnya, yaitu PKI, Partai Buruh, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, yang kemudian front ini diberi nama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dengan kekuatan barunya, Amir bersama kelompoknya berusaha merebut kunci kabinet dengan mengadakan demonstrasi secara besar-besaran agar kabinet Hatta dibubarkan dan dibentuk kabinet baru yang meliputi buruh, tani, dan pemuda. Dalam aksinya mereka juga kerap melakukan adu domba, sehingga timbul kubu-kubu yang saling bertentangan di dalam masyarakat. Bahkan mereka juga memprovokasi para buruh agar melakukan pemogokan kerja seperti yang terjadi di perkebunan Delangu. Pemberontakan DI atau TI. Latar belakang kecewa terhadap hasil perundingan Renville, Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia.
DI atau TI menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DI atau TI yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Selanjutnya, untuk menumpas pemberontakan DI atau TI, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Beberapa operasi militer yang dilakukan yaitu Operasi Barat Ayunha dan Operasi Pagar Betis. Berikut ini salah satu video yang berkaitan dengan pemberontakan DI atau TI. Selamat menonton. NII atau Negara Islam Indonesia adalah negara dengan dasar syariat Islam yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. NII dikenal juga sebagai Darul Islam atau DI yang diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dalam proklamasinya, Kartosuwiryo dengan tegas menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Konsep negara bentukan Kartosuwiryo ini tentunya berbeda dengan konsep negara Indonesia yang telah diproklamasikan dengan dasar Pancasilanya. NII tidak menghendaki ideologi lain selain penegakan syariat Islam. Kartosuwiryo kemudian membentuk kesatuan tentara yang disebut sebagai Tentara Islam Indonesia atau TII. Tentara Islam Indonesia ini terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang sudah ada sejak zaman pendudukan Jepang. Dengan terbentuknya Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo dengan leluasa melancarkan berbagai aksi propaganda seputar negara Islam Indonesianya maupun aksi-aksi teror di sekitar Jawa Barat. Pertanyaannya, kemanakah TNI ketika Tentara Islam Indonesia ini melancarkan segala macam aksinya? Setelah perjanjian Renville 1947, TNI diharuskan meninggalkan wilayah Jawa Barat. Kemudian, divisi Siliwangi yang berkuasa di Jawa Barat harus menepi hingga ke Jawa Tengah, sehingga membuat wilayah Jawa Barat terjadi kekosongan kekuasaan militer. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia dan menyebarkan pengaruh NII di sekitar Jawa Barat. Tentara Islam Indonesia banyak melakukan aksi teror terhadap warga yang anti-DI-TI. Banyak juga warga yang dibunuh oleh Tentara Islam Indonesia ini. Kekuatan Tentara Islam Indonesia di tahun 1950 semakin meningkat, bahkan hampir setara dengan Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya terjadilah bentrokan antara TNI dengan DI-TI. Selama peperangan, pasukan DI-TI banyak bergerilya di sekitar hutan-hutan Jawa Barat. Bentrokan antara TNI dan TI berjalan sengit dan berdampak sangat buruk bagi rakyat Jawa Barat. Dalam aksinya, Tentara Islam Indonesia banyak melakukan perampasan harta benda milik warga guna mencukupi kebutuhan hidup mereka selama bergerilya. Hal ini tentunya membuat dukungan rakyat terhadap NII Kartosuwiryo berkurang. Mayoritas warga Jawa Barat memilih untuk mendukung Republik Indonesia dan membantu TNI menumpas pemberontakan DI-TI. Selanjutnya ada pemberontakan G30 SPKI. Latar belakang peristiwa, persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Jalannya pemberontakan pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti-komunis. Upaya penumpasan menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Berikut ini salah satu video yang berkaitan dengan pemberontakan G30 SPKI. Selamat menonton. Korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti.
Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Terkait dengan kepentingan, yaitu ada pemberontakan APRA. Latar belakang ingin mempertahankan negara Pasundan. Jalannya pemberontakan, yang pertama, membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi dan menduduki sejumlah tempat penting di Bandung. Kedua, pada pertengahan Februari 1950, kekuatan APRA tercerai berai. 3. Akhir pemberontakan. Pasukan APRA bersedia bergabung kembali dengan APRIS. Pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang: tidak setuju pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia. Proses: pada 5 April, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai kota Makassar. Upaya penumpasan: pada 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Yang pertama, kebijakan pemerintah NIP yang berupaya mengeluarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI. Kedua, pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara NIL yang berada di Ambon. 3. Pemerintah Indonesia menempuh cara damai dan operasi militer. Sekian video pembelajaran mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.